Halo teman-teman, kali ini kita akan latihan soal pretest PPG 2022 materi pedagogik ya. Dalam hal ini kita akan belajar tentang teori belajar yang kedua, yaitu teori belajar PAC. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang Brunner, kali ini kita akan belajar tentang teori belajar PAC, teori kognitif PAC ya. Nah, teori dari PAC ini menyebutkan bahwa tahap perkembangan kognitif anak itu ada 4 teman-teman di sini. Ada sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Nah, untuk anak SD sendiri itu ada di tahap usia ini ya teman-teman. Jadi kalau ada soal misalnya anak SD itu di tahap apa, berarti tahap operasional konkret. Kita bahas dari yang pertama, tahap 1 yaitu sensori motor. Biasanya itu dialami oleh anak usia 0 sampai 2 tahun. Nah, ini perkembangannya itu berdasarkan tindakannya gitu loh. Jadi tahap bertahap, mereka kan belum bisa ngomong, belum bisa berpikir secara kritis ya, intinya dia itu perkembangan kognitifnya itu berdasarkan tindakannya. Kalau dulu mungkin belajarnya itu hanya bisa dari mendengar, nanti bisa ngoceh-ngoceh, pada akhirnya bisa berbicara. Nah, seperti itu masuk dengan teori perkembangan kognitifnya pada sensori motor ini. Kemudian yang tahap yang kedua yaitu praoperasi atau praoperasional. Biasanya di sini ada menyebutkan praoperasi sampai operasi aja, tapi ada yang tambahin praoperasional. Ini sampai juga berlaku sampai ke bawah operasi konkret atau operasional konkret, operasi formal atau operasional formal ya. Nah, ini biasanya 2 sampai 7 tahun. Nah, perkembangannya itu apa? Mereka sudah bisa menggunakan simbol bahasa dengan baik ya. Kemudian, nah ini di SD ini mereka belajarnya itu menggunakan hal-hal yang nyata atau real gitu loh teman-teman. Kalau guru SD pasti udah tahu ya bahwa anak-anak SD itu belajarnya lebih mudah atau lebih gampang dengan menggunakan hal-hal yang nyata. Misalnya kalau anak-anak yuk kita belajar tentang apa ya, misalnya bunga. Nah, nanti guru membawa bunga atau perbedaan antara tanah dan pasir. Nanti guru membawa tanah dan pasir dan mereka mengidentifikasi secara langsung, secara nyata. Nah, ini yang pasti aturannya apapun itu harus jelas, logis. Makanya adanya benda-benda nyata itu tuh membantu anak-anak, membantu siswa itu belajar. Jadi yang perlu teman-teman catat di sini bahwa anak SD itu ada di operasional konkret dengan hal-hal yang real atau nyata. Kemudian untuk operasional formal ya lebih kompleks lagi, yaitu anak umur 11 tahun ke atas. Anak SMP, SMA itu kan perkembangan berpikirnya kan bertambah terus. Seperti itu. Tapi yang di teori PAC ini sekali lagi yang di titik bawah itu ada di sini. Tahap operasional konkret ya di anak SD dengan belajar menggunakan benda-benda nyata. Kita mulai contoh soalnya ya teman-teman. Jean Piaget adalah salah satu ahli psikologi perkembangan yang mengemukakan bahwa perkembangan kognitif anak terjadi secara bertahap. Tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget apa teman-teman masih ingat? Yang pertama pasti sensori motor. Jadi kalau ada operasional konkret ini langsung dicoret aja. Kemudian praoperasional ya. Kemudian yang selanjutnya apa teman-teman? Formal dulu apa konkret dulu? Konkret dulu ya teman-teman. Jadi anak bayi, kemudian balita, kemudian anak SD, terus anak SMP, SMA seperti itu ya. Konkret ya ada di nomor 3, jangan sampai lupa teman-teman. Nomor 2. Usia anak sekolah dasar merupakan proses belajar siswa yang lebih mudah memahami materi dengan hal-hal yang bersifat konkret atau nyata. Oleh sebab itu, tak heran jika saat ini banyak guru sekolah dasar yang membuat berbagai media pembelajaran agar bisa menghadirkan hal yang bersifat abstrak kepada siswa. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa siswa sekolah dasar berada tahap belajar apa teman-teman? Operasional konkret. Ini anak bayi. Ini balita, ini SMP. Oke? Ingat-ingat ya, teman-teman. Tahap operasional konkret menjadi dasar proses pembelajaran di sekolah dasar. Oleh karena itu, guru harus mampu menghadirkan hal-hal nyata atau konkret kepada siswa, agar mereka mampu belajar dengan mudah. Di bawah ini yang merupakan contoh guru yang menggunakan dasar tahap perkembangan kognitif operasional konkret pada proses pembelajaran adalah, nah ini adalah soal yang
menurut aku satu tingkat lebih sulit ya. Kalau yang tadi itu kan hanya secara teoritis ya. Ini kita ke aplikatif, teman-teman. Jadi ya kita harus siap dong untuk pretest PPG nanti. Itu soalnya mau model seperti apa, teoritis atau penalaran. Kalau ini lebih sulit lagi ya, karena ini bukan teori, bukan hafalan aja, tapi kita harus menganalisisnya. Nah, di sini ditanyakan di bawah ini adalah contoh guru menggunakan berbagai media pembelajaran. Nah, di sini yang merupakan menggunakan dasar tahap perkembangan operasional konkret, menggunakan benda-benda yang nyata untuk pembelajaran yang mana? Apakah A? Kenapa A, B, C? Sorry ya, ini A, B, C, D. A, berita menggunakan speaker agar siswa mendengar lagu anak-anak yang akan diputar. Nah, di sini titik bawah adalah speaker. Menurut teman-teman gimana? Apakah ini benda nyata yang bisa menghadirkan pengetahuan yang abstrak? Enggak ya, ini adalah alat untuk membantu. Alat untuk membantu apa ya, transfer lagu ya. Nah, agar anak mendengar lebih jelas, mungkin karena kalau mungkin menggunakan HP itu suaranya kurang keras, satu kelas itu kurang dengar, kalau speaker kan lebih keras. Tapi di sini yang ditanyakan kan guru menggunakan benda nyata, teman-teman, benda nyata untuk menghadirkan hal-hal yang abstrak gitu. Mungkin kalau anak gunung kita belum pernah lihat pantai loh. Coba anak-anak sekarang lihat video ini, lihat gambar ini yang dinamakan pantai. Nah, itu adalah contoh untuk menghadirkan hal-hal yang bukan bersifat dalam artian yang nggak ada tapi jadi ada. Nah, itu adalah contoh dari proses operasional konkret. Kemudian pilihan selanjutnya, Pak Agus menugaskan siswa membuat asbak? Bukan ya, ini karena ini tugas membuat asbak ya. Di sini tidak ada guru itu menghadirkan benda nyata ya. Terus Bu Siti mengajarkan materi penjumlahan dengan menggunakan permen. Nah, ini adalah salah satu contoh guru yang bisa menghadirkan atau menggunakan benda-benda nyata. Ya, misalnya anak-anak 1 permen ditambah 3 permen berapa ya jadinya gitu. Mungkin kalau anak-anak kelas 1 kan masih mikir permen gimana gitu. Nah, kalau guru itu membawa permen secara nyata, anak-anak ini ada 1 permen nih, ditambah 2 permen, jadinya berapa permen ya? Oh, 3 permen Bu Guru. Nah, ini kan lebih lebih nyata, lebih real, mereka belajarnya lebih enak seperti itu. Kalau yang terakhir ini Pak Tina merekam kegiatan siswa di dalam kelas, ini nggak ada sangkut pautnya ya, jadi jawabannya adalah yang ini. Makanya teman-teman kalau soalnya analitis seperti ini harus tahu nih apa sih sebenarnya yang dimau sama soal itu yang gimana gitu. Jadi harus lebih teliti lagi. Nomor selanjutnya, jika Bu Intan ingin mengajarkan materi pembelajaran tentang metamorfosis hewan pada siswa SD, media pembelajaran yang sebaiknya Bu Intan gunakan adalah apa? Metamorfosis ya, jadi siklus hidup hewan gitu ya. Apakah A, radio yang berisikan tentang materi metamorfosis kemudian dihidupkan dengan suara keras agar para siswa dapat mendengar dengan baik? Tidak ya. Ini sama aja ceramah dong, nggak menggunakan tahap-tahap pada biasa yaitu operasional konkret ya. Jadi kita harus menghadirkan si metamorfosis itu kepada siswa. B, video yang berisi materi metamorfosis kemudian guru menayangkan video tersebut menggunakan LCD. Ya, benar. Nah, ini kenapa jawabannya kok yang B sih? Karena tahap metamorfosis mungkin ada di kota sana mungkin ya. Di kota itu kan nggak ada kepompong, sulit ditemukan kan. Misalnya metamorfosis pada kupu-kupu. Itu kan tadinya kan dengan telur, kemudian nanti jadi ulat, kemudian kepompong, baru nanti jadi kupu-kupu. Nah, mungkin kalau di desa sih anak-anak desa tahu lah ya proses-prosesnya seperti ini karena mereka mudah menemukan hewan-hewan seperti ini. Tapi kalau di kota kan jarang ya. Makanya guru akan menghadirkan hal-hal yang nggak bisa dihadirkan di situ gitu, menggunakan benda-benda yang nyata. Nah, makanya si guru itu menggunakan video yang berisi materi metamorfosis dan menayangkannya di LCD. Nah, ini adalah salah satu pembelajaran yang sangat memegang teguh prinsip tentang operasional konkret. Coba kita lihat yang C, alat peraga berbagai jenis hewan. Ya ini hewan, tapi ini alat peraga berbagai jenis hewan. Hewan kan macam-macam, ada rusa, ada harimau, dan ini kan lebih ke metamorfosis tahap hidupnya
suatu hewan itu gimana gitu. Jadi kurang tepat. Kalau D, hewan asli yang diambil di lingkungan sekitar sekolah atau rumah siswa. Ya kalau rumah dia itu ada banyak pepohonan, hutan gitu bisa diambil. Kalau di kota kan nggak bisa, di lingkungan sekolah kan nggak ada taman yang berisi banyak katak gitu kan nggak ada. Ya, jadi paling tepat itu yang B karena si guru ini mampu menghadirkan hal-hal yang tidak ada jadi ada dengan video pembelajaran itu. Nomor 5, Bu Risa adalah guru berprestasi. Ia selalu mendesain pembelajaran dengan berbagai macam media dan model pembelajaran. Para siswa pun sangat senang jika Bu Risa mengajar di dalam kelas. Suatu hari, Bu Risa akan mengajarkan materi tentang kenampakan alam berupa gunung dan lembah. Agar siswa mudah memahami materi tersebut, sebaiknya Bu Risa kecuali. Nah, A memanfaatkan berbagai sumber pembelajaran agar siswa mengetahui perbedaan gunung dan lembah. Benar ya? Ini bisa ya, maksudnya beliau menggunakan berbagai sumber pembelajaran agar siswa mengetahui perbedaan gunung dan lembah baik itu mungkin bisa menggunakan sumber dari internet atau menggunakan media pembelajaran LCD menayangkan seperti itu. Nah, kita cari yang bukan ya, karena kecuali. B, menggambar gunung dan lembah di papan tulis, kemudian siswa menggambarnya. Bisa jadi ya, jadi Bu Risa menggambarkan, ini loh gunung, ini loh lembah anak-anak itu di papan tulis. Ini menurut aku murah meriah dan sangat mudah sekali gitu. Kemudian C mengunduh foto kenampakan alam gunung dan lembah, kemudian mencetaknya. Nah ini juga sangat bisa. Dan yang D mewawancarai salah satu siswa yang pernah melihat gunung dan lembah. Menurut aku ini bisa, tapi kalau kita lihat dari opsi A, B, C, D di sini yang paling memungkinkan terjadi kesalahannya kan mewawancarai salah satu siswa yang melihat gunung dan lembah. Kadang mungkin siswa kan kadang salah persepsi antara gunung dan lembah itu sendiri kan. Wujudnya seperti apa. Kadang mereka juga yang namanya siswa mungkin ada yang kurang valid seperti itu. Makanya dari opsi A, B, C, D ini jika kita bandingkan yang paling lemah, yang paling kegunaannya nggak begitu valid itu adalah yang D.